Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Apa kabar semuanya? Saya percaya dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Dimanapun saudara saat ini berada, yang ada di rumah, di tempat dimana saudara berada, saya percaya Tuhan sanggup melawat kita di tempat itu, katakan amin. Yang siap beribadah, sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau datang beribadah kepada Engkau, membawa yang terbaik kepada Engkau. Lewat nyanyian kami, lewat pujian penyembahan kami. Kami mau persembahkan segala yang terbaik, karena Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami, berkati umat-Mu dimanapun saat ini mereka beribadah. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku bersyukur
sama-sama katakan angkat pujian ini. Ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, yang ku rindukan di hadirat-Mu. Ku memandang wajah-Mu, ku panggil Kau, ku panggil
la patakara la bara la bara. Oh rasata kara la pa 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 pa. Uriana na na na. Baik kepadamu, kepadamu Tuhan. Oh, rasata karala papa 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 papa. Oh, rasata karala barala 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 barala. Ini rasata karala barala 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 barala. Kuliah barala 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 barala. Ini rasata karala papa 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 papa. Oh, ya sandara la barala barala barala. Haleluya. Oh, ya sandara la barala 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 barala. Kuriana na 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 na. Betapa ku mengasihimu Bapa. Dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihimu Bapa. Dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku. Oh, betapa ku mengasihimu Bapa. Amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya Bang. Mari lebih lagi katakan, betapa ku mengasihimu Bapa. Segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Hanya kau segalanya, hanya kau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya kau segalanya dalam hidup kami. Allah kekuatan kami, Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bahkan di tengah badai, di tengah segala goncangan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan berjalan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji, kami mau bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari puji Dia, mari bangkit berdiri bersama-sama. Puji Dia dengan sukacita. Haleluya. Ayo sama-sama dengan iman katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kau, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ayo berjalan dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan, sebab hanya Dialah kekuatan kita, Dia kemenangan kita. Haleluya. Katakan Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi kata Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan amin. Haleluya. 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 Hadirat-Mu itulah kesukaan kami. Hadirat-Mu itulah jawaban dalam hidup kami. Karena itu kami mau selalu ada di dalam rumah-Mu. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap
sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap kerinduan-Mu, katakan: sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin selalu, ku ingin tetap di sini dalam rumah-Mu, menikmati baik-Mu. Kami ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat tanganmu, kau yang merindukan Tuhan, katakan lagi. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami ingin selalu Tuhan, ku ingin tetap di sini, oh, menikmati baik-Mu. Oh, haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami ingin selalu ada di dalam rumah-Mu. Kami mau selalu menikmati pribadi-Mu Tuhan. Oh, menikmati hadirat-Mu. Mereka katakanlah Bapa. Biar Engkau lebih lagi membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Dimanapun saat ini kami berada,
Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini,
Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu terterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba. Dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini, sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada.
supaya dunia dapat melihat pengharapan itu. Orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru, yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya, Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadiratnya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus
Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak sembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya. Terutama dalam 10 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana, harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter.
supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh. Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan, yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik. Jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah, karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut. Yosua 3 ayat 5 berkata, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu." Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah, kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua, kuduskan dirimu, hormati kekudusan Tuhan. Mari, kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan, "Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan." Angkat tangan saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, "Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya." Mari, angkat tangan kita di depan Tuhan, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana maya rana maya rana. Bapa, Bapa, ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat
Oh, rababababababa. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, rabababababa. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Amin. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus.
Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, perkenalkan nama saya Fran. Dan nama saya Immanuel. Saya akan menginformasikan jadwal kegiatan ibadah GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Jadwal ibadah GBI House of Praise setiap hari Minggu jam 8.45 di Restoran Sentral Petojo. Dan jadwal ibadah GBI Widuri setiap hari Minggu jam 4 sore di Sekolah Widuri Indah 2 Jalan Jamblak Raya nomor 2. Miracle Worship GBI House of Praise dan GBI Widuri diadakan onsite di GBI Widuri jam 7 malam. Kami mengundang saudara-saudari terkasih untuk menghadiri Miracle Worship.
Kami juga rindu sekali untuk mengundang saudara-saudari terkasih yang belum mempunyai komunitas rohani di GB House of Praise dan GB Widuri yang kami namakan KUL yang diadakan setiap tengah minggu di wilayah masing-masing. Kiranya kita juga bisa saling bertumbuh dan menguatkan satu sama lain. Untuk info lebih lanjut dapat bertanya di counter belakang. Setiap Sabtu minggu kedua dan minggu keempat, kami juga ada doa pagi bersama yang kami namakan Morning Prayer with Jesus. Jam 6 pagi melalui Zoom. Kami harapkan saudara terkasih dapat bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, kami juga mengadakan baptisan air setiap sebulan sekali. Untuk info lebih lanjut bisa bertanya di counter belakang. Kami dengan senang hati akan melayani Anda. Bagi anak-anak muda, jangan lupa bergabung di ibadah ETC setiap hari Sabtu jam 10 siang di GB Widuri. Kami tunggu kedatangannya. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak, kami juga ada ibadah anak atau sekolah minggu yang diadakan di GB House of Praise jam 8.45 pagi di Sentral Putojo dan di GB Widuri jam 4 sore Jalan Jambrang Raya nomor 2. Sekian pengumuman dari GB House of Praise dan GB Widuri, saya Fran, dan saya Manuel. pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.